Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Marisa dari kelas AKL 1 nomor absen 34 asal sekolah SMK Negeri 1 Malang akan menjelaskan tentang sejarah masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Yang pertama kita bahas yaitu tentang kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Sejak abad ke-17, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di daerah India. Di India Timur, para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagangnya yakni East India Company atau EIC pada tahun 1600. Dengan daerah operasinya adalah India. Pusat kekuasaan EIC adalah Kalkuta atau India. Dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Ini merupakan gambar dari perdagangan yang dilakukan Inggris ke Indonesia. Selanjutnya yaitu penyebab datangnya Inggris ke Indonesia. Yang pertama, mencari kekayaan termasuk berdagang. Yang kedua, menyalurkan jiwa penjelajah. Yang ketiga, meyakini keberadaan Prester John. Yang keempat, menyebarkan agama. Dan yang terakhir yaitu mencari kemuliaan bangsa. Selanjutnya, tujuan datangnya Inggris ke Indonesia. Bangsa Indonesia ke Nusantara pada tahun 1811 dengan kongsi dengan bernama East India Company atau EIC. Tujuannya merebut seluruh kekuasaan Belanda yang saat itu sudah menguasai sebagian besar Nusantara. Setelah itu kita akan membahas tentang perjalanan bangsa Inggris datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanannya berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Ini merupakan gambar dari rute yang dilakukan bangsa Inggris ke Indonesia. Selanjutnya yaitu pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth meningkatkan pelayaran internasionalnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalarkan ekspor wool, menyaingi perdagangan Spanyol dan mencari rempah-rempah. Selanjutnya, Ratu Elizabeth kemudian memberi hak istimewa kepada EIC East India Company untuk mengurus perdagangan dengan Asia. EIC kemudian mengirim armadanya ke Indonesia. Armada EIC yang dipimpin James Leicester berhasil melewati jalan Portugis lewat Afrika. Namun mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Malaka. Setelah itu yang akan kita bahas yaitu perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di India. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama yaitu sebagai bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus diganti penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para sejarah Indonesia 47 sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Yang terakhir yaitu atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat pengharap dianggap sebagai penyewa. Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada alangkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Selanjutnya yaitu kebijakan datangnya Inggris ke Indonesia di bidang pemerintahan. Yang pertama, secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 3 kepresidenan. Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangerang dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuasaan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Yang kedua yaitu para bupati diangkat menjadi pegawai negeri. Yang ketiga, daerah keraton Yogyakarta dan Surakarta dipersempit. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kekuasaan raja.
Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu di bidang ekonomi. Yang pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah ledger yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Yang kedua yaitu penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat yaitu penghapusan sistem monopoli, dan yang terakhir yaitu peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Ini merupakan hasil rempah-rempah yang diincar oleh bangsa Belanda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.